Lihatlah daftar pemenang penghargaan sepatu emas Eropa dan Anda akan menemukan beberapa striker terhebat dalam sejarah sepak bola. Mulai dari legenda masa lalu yang jika disebutkan saja akan membuat kaki Anda menangis, hingga pemain hebat modern. Penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di Liga Sepak Bola Eropa setiap musimnya pertama kali dimenangkan oleh pahlawan Portugal dan Benfica Eusebio. Sedangkan edisi ketiga dimenangkan oleh striker legendaris Jerman Gerd Müller yang dikenal tendangannya begitu mematikan sehingga ia dikenal sebagai pembom bangsa. Thierry Henry, Robert Lewandowski, dan Luis Suarez sudah 2 kali meraih penghargaan bergengsi tersebut. Cristiano Ronaldo mengangkatnya 4 kali, sedangkan Lionel Messi punya rekor 6 gelar. Namun, pemenang terbaru adalah pemain yang telah lama mengetuk pintu kehebatan dan akhirnya dibiarkan masuk, Harry Kane. Kane tidak hanya memenangkan penghargaan tersebut, ia juga meninggalkan rivalnya dengan mencetak 36 gol sensasional di Bundesliga untuk Bayern Munchen, 8 lebih banyak dari rival terdekatnya Serhou Guirassy, dan 9 lebih banyak di Liga Sepak Bola daripada Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Waktunya sangat tepat karena ia menuju Piala Eropa sebagai pencetak gol terbanyak di benua itu dan selanjutnya akan menjadi striker terbaik di turnamen tersebut. Namun, masih ada satu hal yang terus menghantui Kane, kegagalannya meraih satupun trofi dalam karirnya. Dan itu adalah topik yang akan dibahas sepanjang turnamen dan lama setelahnya kecuali dia bisa membawa Inggris meraih kejayaan di Jerman. Kane telah lama dipuji di Inggris atas kepahlawanannya bersama Tottenham, tetapi tidak pernah mendapat pujian serupa di Eropa. Namun, hal itu berubah drastis sejak pindah ke Bayern. Meski menghadapi tantangan untuk meninggalkan klub yang telah ia ikuti sepanjang hidupnya dan pindah ke luar negeri, menghadapi hambatan budaya dan bahasa, ia telah melampaui semua ekspektasi. Memecahkan segala macam rekor, sang striker mencetak gol pada debutnya di Bundesliga, menciptakan gol dalam 4 menit pertamanya di lapangan. Setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 7-0 atas Bochum pada September, ia telah mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan pertamanya dan membuat awal musim terbaik dalam sejarah Bayern, melampaui Miroslav Klose, Mario Mandzukic, dan sang legenda Müller. Setelah 10 pertandingan, ia mencetak 15 gol di Bundesliga, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Klaus Matthias yang telah bertahan selama 60 tahun. Setelah 11 pertandingan, Kane berhasil mencetak gol lebih dari banyak dibandingkan pencetak gol terbanyak Bundesliga musim sebelumnya. Kane mengungguli Erling Haaland dengan mencetak 30 gol setelah 25 pertandingan. Dengan pemain Norwegia itu membutuhkan 32 pertandingan, finish dengan jumlah gol tertinggi keempat dalam satu musim sejarah Bundesliga. Hanya tertinggal dari total 38 dan 40 gol Müller masing-masing pada musim 70 dan 1970-71, serta rekor 41 gol Robert Lewandowski pada musim 2020-2021. Kane akan bertarung melawan pemain hebat modern lainnya untuk mendapatkan sepatu emas di Euro 2024. Tetapi, dia dapat dengan nyaman mengklaim sebagai striker terbaik di turnamen tersebut. Mbappe adalah penantang terdekatnya dan pesepak bola yang lebih baik dari Kane, tetapi lebih dianggap sebagai penyerang sayap daripada penyerang tengah. Dan Kane berkontribusi lebih banyak gol dibandingkan bintang Prancis itu, baik di Liga maupun Liga Champions. Saingan Kane di turnamen semuanya mengalami musim yang buruk dibandingkan dengan musimnya yang luar biasa. Romelu Lukaku mencetak 13 gol di Serie A, Alvaro Morata mencetak 15 gol di La Liga, Füllkrug mencetak 12 gol di Bundesliga, sementara Rasmus Højlund menyelesaikannya dengan 10 gol di Liga Premier. Alexander Mitrovic yang akan dihadapi Kane di pertandingan pembuka Inggris melawan Serbia menjalani musim yang produktif, membawa Al Hilal meraih gelar Saudi Pro League dengan 28 gol. Tetapi seperti halnya dibandingkan milik Kane, namun satu hal yang gagal dilakukan Kane sesuai dengan tema besar karirnya adalah memenangkan trofi. Dan meskipun kurangnya gelar yang diraihnya bisa dimaafkan di Tottenham, yang paling menyedihkan adalah dia tidak bisa memenangkan apapun di Bayern. Tim Bavaria tidak pernah gagal memenangkan trofi sejak 2012 ketika Borussia Dortmund asuhan Jurgen Klopp sedang dalam performa terbaiknya dan meraih gelar ganda. Mereka telah memenangkan 11 gelar Bundesliga berturut-turut sejak itu, serta 5 DFB Pokal dan 2 Liga Champions. Fakta bahwa Bayern tidak dapat memenangkan satu kompetisi pun setelah mengontrak kapten Inggris itu menimbulkan pembicaraan yang dapat diprediksi bahwa mereka terkena kutukan Kane. Seperti kebanyakan diskusi di media sosial,
Hal ini sebagian besar diucapkan dengan sinis. Nasib yang menimpa Kane dan Bayern musim ini sungguh memilukan. Dia menyelesaikan kepindahannya senilai 104 juta euro dari Spurs dan menandatangani kontraknya dengan Bayern pada hari yang sama saat mereka menghadapi RB Leipzig di DFL Super Cup, sebuah kompetisi yang telah dimenangkan klub sebelumnya. Namun, dari bangku cadangan, Kane menyaksikan timnya tertinggal 2-0. Kebobolan gol ketiga beberapa menit setelah ia masuk saat melakoni debutnya. Kejadian lebih aneh terjadi saat Bayern melawan Saarbrücken di FB Pokal. Kane adalah bagian dari skuad yang melakukan perjalanan ke tim divisi 3 saat Thomas Tuchel melakukan rotasi besar-besaran pada timnya dan melihat timnya membuang keunggulan dan kalah karena gol di menit-menit akhir. Sementara itu, 11 tahun cengkeraman Bayern di Bundesliga berakhir dengan buruk ketika Bayer Leverkusen meraih gelar pertama mereka dan tetap tak terkalahkan, bahkan mengalahkan Die Roten itu 3-0 pada Februari untuk unggul 5 poin di puncak. Tim asuhan Xabi Alonso finish dengan 90 poin yang sangat sensasional, 18 poin lebih banyak dari Bayern yang berakhir di urutan ketiga di belakang Stuttgart untuk pertama kalinya sejak 2012. Namun, gagasan bahwa Kane bertanggung jawab atas kegagalan Bayern adalah tidak masuk akal. Dia tidak berdaya menghentikan bencana melawan Madrid karena dia ditarik keluar oleh Tuchel saat timnya unggul 1-0. Sementara dia hanya bermain 27 menit melawan Leipzig di DFL Super Cup dan tidak tampil di lapangan melawan Saarbrücken. Dia juga tidak bisa disahkan karena Bayern gagal memenangkan Bundesliga. Dengan 36 gol dan 8 assist, ia berhasil memenuhi label harganya. Leon Goretzka dan Joshua Kimmich tampil buruk di Bundesliga, sementara Neuer yang biasanya andal justru melakukan kesalahan di Liga Champions. Dengan dugaan offside juga berperan dalam tersingkirnya mereka. Ada juga perasaan bahwa Bayern tidak pernah cocok untuk Tuchel. Ketidakmampuan Kane untuk memenangkan trofi juga digunakan untuk mengkritiknya ketika dia berada di Tottenham. Kane telah menjadi bintang di era terhebat Spurs sejak tahun 1980-an. Dia meninggalkan jejak yang jauh lebih besar bagi klub dibandingkan dengan kemenangan trofi terakhir mereka. Dia adalah alasan utama mereka lolos ke Liga Champions sebanyak 5 kali, mencapai final pada tahun 2019. Dia berangkat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs setelah membantu menjadikan mereka salah satu tim terpopuler di dunia. Tidak ada penggemar Tottenham yang berpikir Kane adalah pemain yang lebih buruk karena tidak memenangkan trofi bersama mereka. Begitu pula dengan penggemar Inggris manapun. Sang striker telah menjadi bagian dari tim Inggris yang paling sukses sejak tahun 1960-an, mencapai semifinal Piala Dunia 2018. Ia melengkapi serangan gemilang Inggris yang juga diperkuat Jude Bellingham. Phil Foden juga menjalani musim terbaiknya, meraih semua penghargaan pribadi di Inggris serta gelar Liga Premier lainnya. Sekalipun Kane belum mendapatkan trofi, dia akan dikelilingi oleh pemain-pemain yang punya ambisi meraih kesuksesan dan tahu cara melewati batas. Inggris malu karena kaya dalam serangan, meskipun mereka tersungkur karena kekalahan mengejutkan yang menimpa mereka dari Islandia pada pertandingan persahabatan. Pertahanan mereka yang dilanda cedera dan memulai turnamen tanpa bek kiri alami adalah tanda peringatan lainnya. Namun, Inggris bukan satu-satunya tim yang kecewa dengan persiapan mereka. Yang penting adalah apa yang akan terjadi di Jerman. Secara individu, tidak ada pemain Eropa yang memiliki musim lebih baik dari Kane. Biarkan hal itu menjadi pengingat bagi siapapun yang menggunakan kekeringan trofi sebagai argumen tandingan terhadap kualitasnya. Untuk pertama kalinya, Inggris memasuki turnamen besar yang menampilkan striker paling mematikan di Eropa. Itu harus diperhitungkan. Selain pemain nomor 9 yang memecahkan rekor, mereka memiliki skuad yang dipenuhi dengan bakat penyerang. Dengan kata lain, mereka memiliki peluang nyata untuk memenangkan turnamen untuk pertama kalinya dalam 58 tahun dan akhirnya mengakhiri pencarian panjang Kane untuk mendapatkan trofi.